Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta dan pejuang bahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki bulan Oktober 2021. Sejak tahun 1980, setiap Oktober kita merayakan Ikrar Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ikrar yang dijunjung pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kami menyebutnya perayaan itu dengan nama Perayaan Bulan Bahasa dan Sastra. Mari kita sambut perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Sampai Oktober 2021 ini, pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Meskipun kasus COVID-19 sudah melandai, kita harus tetap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan tidak melakukan kegiatan secara berkerumun. Oleh karena itu, kita merayakan Bulan Bahasa dan Sastra 2021 secara daring. Ada 3 tujuan utama penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra. Pertama, untuk melestarikan semangat persatuan yang digagas oleh para pemuda dalam peristiwa heroik Sumpah Pemuda. Yang kedua, untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan ketiga, untuk meningkatkan peran serta masyarakat luas melalui berbagai aktivitas dan perayaan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Tema Bulan Bahasa dan Sastra 2021 adalah Berbahasa Sehat, Indonesia Tangguh. Tema ini berkaitan erat dengan kondisi saat ini yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia selama 2 tahun terakhir. Kita mendukung kebijakan pemerintah untuk segera mencapai kesehatan masyarakat Indonesia secara sempurna. Dukungan dalam berbahasa yang sehat akan mendukung Indonesia tangguh sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan kita tahun ini. Berbahasa sehat juga mengacu pada antisipasi maraknya penggunaan bahasa di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk menuju Indonesia tangguh, berbahasa yang sehat, cermat, dan arif memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Logo Bulan Bahasa dan Sastra yang kita gunakan sejak tahun 2020 akan kita pertahankan pada beberapa tahun ke depan karena logo tersebut masih sangat relevan. Pada tahun ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik di pusat maupun di balai dan kantor bahasa yang ada di 30 provinsi, menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan dalam rangka perayaan Bulan Bahasa dan Sastra. Kegiatan ini berupa gerakan, penghargaan, perlombaan, perbincangan, dan juga tentu saja acara puncaknya. Masyarakat dapat melihat informasi lengkap dari kegiatan-kegiatan tersebut di laman dan media sosial Badan Bahasa dan juga di balai atau kantor bahasa. Kami mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dan merayakan Bulan Bahasa dan Sastra dengan caranya masing-masing sesuai dengan kondisi wilayah dan lingkungannya. Pada tanggal 1 Oktober 2021 ini, saya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini secara resmi membuka perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2021. Mari kita mensyukuri karunia bahasa persatuan dan mari berbahasa sehat untuk Indonesia tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kemampuan Indonesia bangkit dari pandemi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa ini meraih kemerdekaan dan mempertahankan identitas kita. Bahasa Indonesia lahir dari proses perjuangan yang panjang untuk meraih kedaulatan negara. Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 berhasil mempersatukan tekad para pendiri bangsa. Saya Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajak
adik-adik pelajar dan mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidikan, pelaku seni budaya, peneliti dan inovator, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan merayakan Bulan Bahasa dan Sastra 2021 dengan penuh semangat dan harapan agar bangsa kita kembali bangkit dan semakin maju. Indonesia, mari kita terus serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Kantor Bahasa Provinsi Lampung merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kantor Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan fungsinya dalam pembinaan bahasa dan sastra di daerah Provinsi Lampung. Kantor Bahasa Provinsi Lampung berdiri sejak tanggal 17 Oktober 2003 yang beralamat di Jalan Beringin 2 nomor 40 Kompleks Gubernuran Teluk Betung, Bandar Lampung. Kantor Bahasa Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Visi Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2020-2024 mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek yang diturunkan dari visi Presiden, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kantor Bahasa Provinsi Lampung memiliki 3 misi, yakni 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi pun, untuk mewujudkan visi dan misi, Kantor Bahasa Provinsi Lampung selalu melakukan inovasi di segala lini. Sebagai lembaga penelitian, Kantor Bahasa Provinsi Lampung kedepannya akan melakukan penelitian dengan harapan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Berbagai inovasi layanan yang selaras dengan kemajuan teknologi informasi saat ini juga akan kami terapkan dalam usaha pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, kami berusaha mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Lampung dengan meningkatkan kompetensi semua pegawai Kantor Bahasa Lampung. Bagi masyarakat Lampung yang membutuhkan layanan dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung, silahkan datang langsung atau menghubungi Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Dengan senang hati, kami akan melayani Anda. Mari kita berkolaborasi meningkatkan aktivitas literasi di Provinsi Lampung. Sesuai dengan misinya, Kantor Bahasa Provinsi Lampung akan melakukan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai aspek bahasa dan sastra Indonesia termasuk pengajarannya. Dalam upaya menggali dan melestarikan eksistensi bahasa dan sastra Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung membuka diri menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan pengembangan terhadap berbagai aspek bahasa dan sastra Lampung. Sebagai bentuk nyata pembinaan bahasa dan sastra kepada masyarakat Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah bersinergi dengan berbagai macam lapisan masyarakat, mulai dari komunitas sastra, komunitas literasi, pihak universitas, kepolisian daerah, dan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung. Penyuluhan merupakan salah satu layanan pembinaan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung sejak awal kantor ini berdiri. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi masyarakat mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Selama ini Kantor Bahasa Provinsi Lampung
melakukan kegiatan penyuluhan terhadap tenaga pengajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi. Selain itu, penyuluhan pun dilakukan terhadap pegawai pemerintah dan juga pegawai lembaga swasta serta generasi muda, terutama di kalangan mahasiswa. Biasanya pelaksanaannya dilakukan tidak hanya di Bandar Lampung, tetapi juga di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. Kantor Bahasa Provinsi Lampung memberikan layanan dalam bentuk diskusi mengenai kebahasaan dan kesastraan serta penyuntingan tata naskah dinas dan karya tulis ilmiah. Salah satu pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah ahli bahasa. Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang telah berdiri sejak tahun 2003 di Provinsi Lampung telah menyiapkan staf-staf yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan. Beberapa staf telah mengikuti pelatihan misalnya di bidang penyuluhan, kemudian linguistik forensik, dan keahlian kebahasaan lain. Untuk itu, ketika Kantor Bahasa Provinsi Lampung mendapatkan undangan dari pihak luar, misal dari kepolisian, Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah menyiapkan ahli bahasa yang dapat memberikan pelayanan atau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung kepada masyarakat. UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, lisan dan tulis. UKBI menguji keterampilan seseorang dalam memahami dengaran, memahami bacaan, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI menguji pemahaman seseorang dalam menerapkan kaidah bahasa Indonesia. Setiap penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing, dapat menjadi peserta UKBI. Masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Ayo, kita mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia. Teruji lebih terpuji. Kegiatan yang juga dimaksudkan sebagai pendukung program pembinaan atau pemasyarakatan bahasa dan sastra itu antara lain berupa penyusunan buku kamus bahasa Lampung, majalah semi ilmiah Kelasa, jurnal Kelasa, siniar Kelasa, dan buku cerita rakyat sebagai bahan penunjang gerakan literasi nasional. Majalah Kelasa adalah produk Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang memuat informasi kebahasaan dan kesastraan. Majalah Kelasa terbit 2 kali dalam setahun di bulan Juni dan Desember. Selain terbit dalam versi cetak, kami juga terbit dalam versi daring. Pembaca dapat mengakses majalah Kelasa dengan mengunjungi laman Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Kami menerima tulisan berupa karya sastra dan artikel kebahasaan. Sahabat Kelasa dapat mengirimkan karyanya melalui posel redaksi majalah Kelasa. Jurnal Kelasa merupakan jurnal terbitan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Jurnal ini memuat telaah kebahasaan, kesastraan, dan pengajaran. Jurnal Kelasa terbit 2 kali selama setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Kami, redaksi Kelasa, mengundang para peneliti, dosen, pengajar, mahasiswa, dan umum untuk berkontribusi dalam jurnal kami. Silakan kunjungi laman Jurnal Kelasa. Salah satu produk kebahasaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah Kamus Lampung Indonesia. Kamus Lampung Indonesia sudah dicetak sebanyak 2 kali. Saat ini, kamus tersebut tersedia dalam 2 versi, yaitu versi cetak dan versi daring. Kamus versi cetak bisa dibaca di perpustakaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Kamus versi daring bisa masyarakat akses di laman Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Selain itu, saat ini kamus tersebut sedang dikembangkan dalam versi aplikasi berbasis Android dan iOS. Demi memberikan layanan yang optimal dan mengikuti perkembangan zaman, Kantor Bahasa Provinsi Lampung tidak hanya menyebarkan informasi melalui media koran dan televisi, tapi juga menggunakan media-media digital sebagai sarana untuk pembinaan bahasa dan sastra kepada masyarakat.
Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga memberikan informasi tentang kebahasaan dan kesastraan melalui media sosial yang dimiliki Kantor Bahasa Provinsi Lampung antara lain laman web, kanal YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Mari bersama kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Fatimnya, Ketua Tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang berkenan hadir ke Lampung Barat dan juga berkenan memberikan bantuan berupa buku untuk Gerakan Literasi Daerah. Mudah-mudahan dengan kehadirannya dan kerjasamanya untuk Lampung Barat bisa memberikan kemajuan dan bisa meningkatkan eksistensi gerakan literasi daerah yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Dan harapan saya untuk gerakan literasi daerah dan kerjasamanya kepada Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini akan terus berlanjut dan terus berlangsung, dan ini menjadi gerakan yang masif untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Lampung Barat, kegiatan Hari Literasi Lampung juga diadakan di Lampung Selatan, yang juga dihadiri oleh Bunda Literasi Lampung Selatan, yakni Bunda Winarni. Sama seperti kegiatan di Lampung Barat, kegiatan Hari Literasi Lampung di Lampung Selatan juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Komitmen bersama tersebut dimaksudkan sebagai upaya yang sinergi antara kedua belah pihak dalam membangun budaya literasi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menyemarakkan giat literasi di Provinsi Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun ini juga menyelenggarakan kegiatan bertajuk Jambore Literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya literasi pada generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menambah semangat para pegiat literasi dalam melakukan gerakan literasi di komunitasnya masing-masing.
Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari anak usia remaja dan para pegiat literasi serta komunitas baca. Pada kegiatan ini, para peserta diberikan pelatihan kepenulisan dan diajak melakukan permainan-permainan tradisional. Selain itu, para peserta juga diminta untuk membuat penampilan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Diharapkan melalui kegiatan ini, para peserta semakin mencintai literasi. Upaya pembinaan sastra pada generasi muda juga terus dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Tahun ini, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menyelenggarakan Festival Apresiasi Sastra bertema merajut kebersamaan di masa pandemi. Kegiatan ini mempertandingkan 3 cabang kompetisi, yakni Festival Musikalisasi Puisi bagi pelajar SMA, Festival Teater bagi generasi muda baik mahasiswa ataupun umum, dan Lomba Penulisan Cerpen tingkat remaja bagi siswa SMP maupun SMA se-Provinsi Lampung. Kegiatan Festival Teater bagi generasi muda se-Provinsi Lampung diikuti oleh para generasi muda berusia 16 sampai 23 tahun. Sebanyak 15 tim mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan seni drama di kalangan generasi muda. Acara dimulai secara luring, bertempat di Hotel Horizon Bandar Lampung dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Peserta datang ke hotel hanya pada jam tampilnya saja dan tampil secara bergiliran untuk menghindari bertumpuknya orang-orang di tempat kegiatan. Peserta tampil dengan naskah drama yang mereka siapkan serta menggunakan properti yang mereka miliki masing-masing. Ya, tentu semua grup yang tampil kemarin sudah berupaya, sudah berusaha total untuk memenuhi capaian artistik yang dikehendaki oleh teks sebagai pijakannya. Sekali lagi kita nggak bisa menilai grup-grup sekolah ini terutama pakai penilaian grup-grup independen. Nah itu nggak boleh. Jadi mereka seru, rame, kemudian berusaha mati-matian mewujudkan kehendak artistik yang dikehendaki oleh teks itu sudah bagus. Kegiatan Lomba Penulisan Cerpen tingkat remaja se-Provinsi Lampung diperuntukkan bagi remaja berusia 14 sampai dengan 17 tahun. 107 peserta mendaftarkan diri pada kompetisi ini. Seluruh peserta yang mendaftar diseleksi kelengkapan administrasi dan juga kualitas tulisannya untuk menentukan pemenang. Kegiatan ini bertujuan melatih siswa menulis karya sastra dan turut memajukan literasi di Provinsi Lampung. Proses pendaftaran dan pengumpulan karya cerpen sudah dimulai sejak bulan April hingga Agustus. Proses seleksi dan penilaian dilakukan pada bulan September. Seluruh kegiatan ini dilakukan secara daring kecuali pembagian hadiah. Para peserta diminta datang ke Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk menerima hadiah sebagai pemenang di bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isbedi Setiawan JS, salah satu Dewan Juri Lomba Cipta
Pertama saya ucapkan selamat bagi para pemenang utama 5 besar, dan bagi yang belum beruntung, saya kira kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Itu pentingnya kita berproses. Kemudian bicara tentang perkembangan cerpen di Lampung, terutama perkembangan dunia sastra di Lampung, itu dimulai sekitar tahun 78 di sana. Pionirnya adalah Asarudin Malik Zulkarnain atau AM Zulkarnain yang kini telah meninggal melalui kita. Kehadiran AM Zulkarnain hampir bersamaan dengan saya waktu itu sekitar 78-an. Baik kami menulis cerpen ataupun menulis puisi saat itu. Tapi cerpen pertama yang saya dimuat adalah sebenarnya cerpen saya pertama dimuat di Koran Jakarta pada tahun 79. Itu sebuah cerpen yang kemudian saya berubah berganti alih, berganti profesi dari genre cerpen ke genre puisi hingga sampai kali ini. Artinya perkembangan sastra di Lampung sebetulnya tidak punya semacam jalan ke atas puncaknya siapa puncak-puncak itu. Kita kenal misalnya Moting Gobuse, dia cuma hanya kelahiran di Lampung, tapi dia lebih sejak SMA dia di Yogyakarta. Kemudian ada banyak lagi, tapi yang benar-benar asli di Lampung sebetulnya saya dan AM Zulkarnain. Kemudian berikut ininya perkembangan kemudian tentang cerpen itu ada lahir misalnya Arman Ajit, saya buat juga di Lampung dan lain-lainnya. Bahkan novel juga walaupun tidak banyak, tapi kita mengenal misalnya Fajar Mesas dari Mesuji, kemudian ada lagi Taufik itu dari Metro. Dan melihat perkembangan cerpen, penulisan cerpen para siswa lomba ini, satu sisi saya melihat memang ini sangat-sangat menggembirakan. Artinya jumlah cerpen-cerpen yang ada kualitasnya cukup baik, meskipun ada beberapa yang secara logika sulit untuk kita jadikan sebagai kebenaran. Misalnya dia ke Turki hanya dalam hancur 5 jam atau 7 jam, tidak akan mungkin. Ke Turki itu lebih dari 17 jam. Artinya sebuah karya sastra meskipun itu adalah imajinasi, tapi logika juga itu harus bermain, harus dimainkan, harus benar. Misalnya ke Belanda harus 17 jam, lalu dibuat cuma 10 jam, itu salah misalnya. Ini ada beberapa terjadi. Kemudian pada situasi sekarang, pada saat teknologi ada handphone dan segala macam, apa iya sih misalnya saling bersilaturahmi antar siswa itu, yang satu ada di Jogja, yang satu ada di Lampung, berkirim surat lewat pos, itu sangat tidak mungkin. Biasanya sekarang pasti siswa, jangankan SMA, SD saja sudah punya handphone, artinya lewat WA bisa atau SMS gitu. Nah ini. Kemudian kualitas atau kami dari para juri 3 orang ini untuk mendapatkan 5, kami masing-masing memilih ada 8 nominator. Dari 8 nominator itu kami milih menjadi 5, yaitu juara 1 sampai juara 5. Dan dari ketiga juri ini ternyata sama dengan pemilihan-pemilihan yang sama. Artinya kualitas juri, persamaan persepsi juri terhadap sebuah karya sastra, terutama cerpen para pelajar ini sama. Sehingga kami baru berdiskusi siapa yang juara 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah ini baru ada semacam diskusi atau perdebatan yang lumayan seru saat perdebatan itu. Nah kedepannya saya berharap lomba ini akan diikuti sebanyak-banyaknya, karena bagaimanapun juga di Lampung ketika berapa tahun lalu, 10 tahun yang lalu seorang Nirwan Dewanto mengatakan bahwa Lampung ada lumbung penyair. Akhir-akhir ini sangat melempem tentang penyairan atau sastrawan di Lampung. Kalaupun ada, sastrawan kita masih kepada karya-karya sastra pop. Karya sastra serius itu belum terjadi. Kita berharap kalau bisa 33 naskah ini diterbitkan misalnya menjadi
diterbitkan oleh Kantor Bahasa menjadi antologi cerpen pelajaran. Penerbitan antologi karya sastra saat ini adalah sebuah yang sangat kita syukuri. Saya kira terima kasih, selamat kepada pemenang dan selamat juga kepada yang belum. Karena belum mendapatkan kemenangan hari ini, yakinlah itu hanya kemenangan yang tertunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacinda Zabina Pasha. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rezeki yang tak terduga untuk saya ini. Ucapan terima kasih saya berikan kepada penyelenggara Kantor Bahasa Lampung yang telah memberikan saya kesempatan untuk memenangkan kompetisi ini. Orang tua saya yang selalu menginspirasi dan pengalaman-pengalaman berharga yang memotivasi saya untuk terus menulis. Harapan saya ke depannya untuk literasi Lampung yaitu memberikan kesempatan-kesempatan kepada anak dan remaja Lampung yang memiliki passion di bidang kepenulisan dan terus memajukan dunia sastra Indonesia di Lampung. Festival musikalisasi puisi menandingkan 12 tim yang berasal dari berbagai sekolah tingkat SMA se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan melatih kemampuan para generasi muda, khususnya siswa SMA untuk semakin mencintai sastra terutama melalui puisi dengan perpaduan aransemen musik yang indah. Selain cerita kematian. Musikalisasi puisi itu adalah perpaduan atau kombinasi dari musik dan puisi. Jadi bagaimana cara kita menelaah puisi dengan baik dan mengkombinasikan atau kita mainkan dengan bermusik yang baik pula. Kegiatan ini diselenggarakan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan pembagian metode tampil langsung dan secara virtual melalui video. Pemenang satu pada kompetisi ini akan mewakili Provinsi Lampung pada kompetisi musikalisasi puisi tingkat nasional di Jakarta. Di tahun ini kita mendapatkan pemenang yang sangat ketat mereka dalam bertarung di event yang diadakan oleh Kantor Bahasa. Dari kursi